Welcome to my YouTube channel. Kali ini jumpa lagi dari Radit Travel Vlog. Saya jalan-jalan ke Macau Giant Panda Pavilion. Ini adalah suatu tempat di mana kita bisa melihat giant panda dan juga red panda. Di sini ada patung panda 4 buah menyimbolkan adanya 4 buah giant panda. Yang ada di sini diberikan oleh pemerintahan Tiongkok ke pemerintah Macau. Nah, ini adalah salah satu giant panda yang sedang ada di atas pohon, sedang bersantai ya sepertinya ketika siang hari. Sebenarnya ini merupakan pengalaman saya melihat giant panda secara langsung. Sebelum-sebelumnya di Indonesia saya belum pernah melihat giant panda. Nah, untuk mencapai area ini lokasinya agak di selatan Macau, namun sangat mudah ya. Jadi bisa menggunakan bus, public transportation, menggunakan kartu Macau Pass. Kemana-mana menggunakan Macau Pass, kalau nggak salah hanya 3 Macau Petaka. Jadi harganya sangat murah. Nah, untuk bisa masuk ke sini gratis ya. Jadi teman-teman tinggal masuk saja, search aja di Google Map Macau Giant Panda Pavilion. Bentuknya kurang lebih menyerupai seperti kebun binatang, namun lebih kecil ya. Jadi ada tamannya, ada area danau, ada juga gift shop dan juga yang terutama adalah kandang pandanya yang berupa seperti rumah kaca yang ada di sebelah kiri ya. Ketika teman-teman lihat di video, nah di sebelah situ. Nah, ini tuh adanya di Taipa Island, jadi di Pulau Taipa di Macau. Nah, ini ada patung panda 2 sedang berdekatan, dan ini adalah 4 patung panda yang menyimbolkan adanya 4 giant panda di sini. Namun, tidak hanya ada giant panda yang warnanya hitam putih yang teman-teman familiar, namun ada juga red panda. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa red panda itu. Nah, sebelum nanti ke pertunjukan utamanya melihat giant panda, saya akan share dulu ini adalah namanya luo-luo, si red panda ya. Jadi bentuknya tuh tidak familiar ya buat saya, ini namanya panda merah, namun sangat lucu ya. Bentuknya tuh mirip menyerupai seperti musang ataupun kucing dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ini saya dapat angle yang lucu banget. Dia lagi memegang ekornya yang besar ya. Jadi ekornya besar seperti kucing dan dia lagi memeluk ekornya. Dan dia cukup lincah ya bergerak ke sana kemari. Diberikan juga kandang yang kita bisa lihat dari kaca ya, seperti bentuknya seperti akuarium. Kupingnya juga lebar seperti kucing dan juga ekornya itu loreng-loreng ya, merah putih, merah kecoklatan. Ketika itu saya berkunjung sekitar pagi sampai siang hari, sekitar jam 10-11. Pengunjungnya tidak terlalu rame ya, jadi cukup nyaman. Dan harus berdoa supaya kita lihat si red panda atau giant pandanya lagi keluar ya. Kadang mereka juga ada di dalam sedang tidur. Nah, ini red panda adalah panda yang asli, katanya adalah ditemukan lebih dulu, yaitu 50 tahun lebih dulu sebelum ditemukannya giant panda pertama oleh manusia. Gitu. Jadi ini lebih bisa dibilang kakak tuanya dari giant panda. Sebenarnya berdasarkan literatur yang saya baca sebelumnya, mereka adalah karnivora ya, yaitu pemakan daging. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai beradaptasi untuk makan hanya tumbuhan dan khususnya hanya bambu ya yang dia makan, sama seperti giant panda yang terkenal hanya makan bambu.
Nah, katanya juga ya teman-teman, jadi red panda ini adalah termasuk spesies yang langka di muka bumi ini. Jadi dilindungi. Tidak boleh sembarang orang bisa memeliharanya karena spesiesnya hampir punah. Nah, katanya juga kehidupannya itu seperti burung hantu atau night owl. Jadi, dia lebih aktif di malam hari. Di siang harinya dia tidak terlalu aktif melakukan aktivitas fisiknya. Nah, si red pandanya udah masuk lagi ke dalam kamar tidurnya dan tidur. Kita beralih untuk lihat the giant panda. Ada 4 di sini, yaitu Kai Kai, Xin Xin, Chen Chen, dan Kang Kang. Dan semuanya merupakan pemberian dari pemerintah Tiongkok. Ayo kita masuk. Nah, sebelum itu kita juga bisa lihat di sisi-sisi lain dari Macau Giant Panda Pavilion ini, yaitu hewan-hewan lain seperti ada burung, ada kera ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat binatang-binatang lain ya ke sini. Sangat oke kalau ke sini mengajak anak-anak kecil ya, untuk mereka bisa juga mempelajari melihat secara langsung burung, kera, dan panda, yaitu giant panda dan juga red panda. Nah, ayo kita akan tiba ke pertunjukan utamanya, yaitu melihat giant panda. Nah, di sini kita masuk ke kandang yang indoornya dulu. Jadi ada 2, yaitu kandang yang indoor dan juga outdoor. Di sini ada pintu otomatis dan kita masuk ke dalam. Di sini ada penjelasan ya mengenai giant panda ini. Nah, bentuknya juga seperti akuarium begini, ada kaca dan di dalamnya dibuat senyaman mungkin panda-pandanya seperti di habitat aslinya. Nah, kebetulan panda yang satu ini yang kelihatan tuh dari arah belakang pantatnya warnanya coklat, sedang tidur siang di tempat yang disediakan di situ. Jadi tidak banyak bisa dilihat aktivitas atau pergerakan si giant panda yang ini. Ayo kita lihat lagi yang lain, yaitu ini namanya Sin Sin, giant panda yang lagi tidur si Sin Sin ini. Ayo kita lihat yang lain ya. Adakah giant panda yang lain yang sedang aktif bergerak? Nah, kita lihat giant panda yang lain. Nah, namanya adalah Kang Kang. Ayo kita lihat apakah dia masih juga sama tidur atau dia lagi beraktivitas. Mana ya, kita cari deh. Si giant panda namanya Kang Kang. Oh, itu dia ada di belakang ya. Jadi dia kalau ketika saya datang ke sana, si Kang Kang ini lagi mondar-mandir, mondar-mandir. Nggak tahu dia mau cari apa di situ. Nah, ini dia si Kang Kang lebih jelasnya. Jadi tidak diduga ya, saya nggak tahu bahwa ternyata bagian pantatnya dari panda berwarna kecoklatan. Entah memang itu bentuk tekstur alami seperti itu atau karena dia duduk di tanah jadi agak kotor berwarna coklat. Tapi ini mengingatkan saya akan film Kung Fu Panda ya. Di film Kung Fu Panda seolah-olah si panda itu menggunakan celana pendek ya, celananya warnanya coklat. Nah, ini adalah bentuk dari si giant panda nomor 2 yaitu Kang Kang. Dia mondar-mandir, mondar-mandir. Siapa tahu dia akan mendekat atau beratraksi yang lainnya. Ayo kita tunggu dan kita lihat.
Ya, dia masih mondar-mandir ke kiri ke kanan. Nah, dia akan bergerak ke arah bawah ya. Nah, ketika berdiri sangat besar terlihat badannya nih. Ketika dia berdiri ke arah tembok situ, besarnya seperti beruang ya. Kalau dilihat dari belakang, itu sangat besar bagian punggungnya, perutnya, tangan, dan kepalanya. Nah, untungnya si panda ini akhirnya mendekat ke arah pengunjung sehingga kita bisa melihat dia lebih dekat nih. Bentuk mukanya, kupingnya yang berwarna hitam, dan area matanya yang berwarna hitam. Yang saya ingat adalah makanya kenapa orang ketika sekitar matanya berwarna hitam disebut sebagai mata panda. Karena memang benar bahwa panda yang sungguhan matanya hitam dan kupingnya. Nah, dia berlari-lari juga ke semak-semak. Nggak tahu nih mau cari apa dia lagi lapar atau cari temennya ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini perlu diperhatikan jam bukanya, yaitu jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang, lalu istirahat selama sejam dan buka lagi dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore. Ya, jadi teman-teman bisa pilih mau datang pagi atau mau datang siang. Tapi saya sarankan datang pagi sehingga tidak terlalu panas ya. Kalau siang lebih panas. Nah, ini si pandanya menunjukkan lagi mukanya ke arah pengunjung. Nah, kita lihat si panda mau ngapain. Wah, ternyata dia mau manjat pohon nih. Ini salah satu atraksi menarik ya. Jarang-jarang saya bisa lihat langsung panda memanjat ke pohon. Nah, dia menggunakan tangannya dan kedua kakinya untuk bisa duduk di dahan pohon ya. Waduh, dia kesulitan deh kayaknya untuk naik karena badannya cukup besar ya. Nyangkut begitu kelihatannya. Coba kita lihat apakah dia bisa akhirnya duduk dan bersantai. Wah, sangat lincah juga ya dengan badannya cukup besar. Si panda lagi duduk tiduran seperti manusia ya, bersantai di tepi pantai lalu di bawah pohon gitu. Nah, ini dia duduk bersantai di atas dahan pohon ya. Lucu deh sambil garuk-garuk ya. Nah, ini lihat betapa dia menikmati waktu santainya ya, sambil tiduran dan melihat langit-langit seperti ayunan di pohon. Hampir aja mau jatuh nih si pandanya ya. Coba kita lihat jatuh nggak? Oh, enggak. Dia bisa gigit dengan mulutnya juga ya untuk berpegangan di dahan pohon yang satunya. Dia tahu aja ya karena ada banyak pengunjung di sini dan dia mau beratraksi. Lucu juga ya, dia kepalanya nempel di dahan pohon di depannya seperti bermalas-malasan gitu sambil menikmati siang hari.
Ayo kita lihat sampai berapa lama dia ada di atas pohon tersebut. Ah, ini dia kelihatannya dia udah siap-siap untuk mau turun. Pinter juga ya, dia bisa turun dengan cara begitu ya, seperti anak manusia, anak orang kecil naik ke dahan pohon. Akhirnya dia turun juga dari atas pohon. Oke deh, akhirnya dia mau istirahat juga, berlindung lagi ke belakang ke semak-semak. Nah, demikian kita lihat si Giant Panda, ada 4 ya yang ada di Macau Giant Panda Pavilion. Nah, kita lihat sebagai penutup ada hewan-hewan lain. Nah, ini ada flamingo yang saya juga udah lama sekali lihat. Flamingo yaitu burung seperti bentuknya bangau ya, kakinya panjang, ada di danau. Dan warna yang unik adalah warna dari bulu-bulunya, yaitu berwarna pink. Itu di danau buatan ini ada banyak sekali flamingo berdiri dan nongkrong di danau tersebut. Oh ya, di sini juga teman-teman nanti ada souvenir. Jadi kalau mau bawa boneka panda atau gantungan kunci dan sebagainya yang khas panda bisa dibeli di toko souvenir di sini. Cuman di sini tidak ada toko makanan ya, restoran gitu yang jualan. Jadi sebaiknya teman-teman udah makan dulu atau nanti dari sini baru cari tempat makan. Oke, terima kasih telah menonton video saya lihat panda di Macau. Jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.